sungai aja gitu, nunggu mati. Karena saya kira, wah hidup saya udah benar-benar berakhir. Saya dikasih kerjaan enak, tapi saya nggak bisa jaga. Akhirnya, saya luntang-lantung aja. Pokoknya nggak mau kerja. Masuklah ke dunia burung. Di dunia burung itu namanya ada gantangan. Jadi lomba burung itu namanya gantangan. Oke. Ya, lomba burung namanya gantangan. Di situ pertama ya karena kita nggak punya duit ya, cuma nonton-nonton gitu-gitu ya. Sampai terus akhirnya memberanikan diri, gue bantu-bantu kerja apa kayak bersih-bersih kayak apa-apa kayak gitu. Akhirnya mulailah saya mencari duit untuk nyambung hidup aja, buat beli rokok, makan sehari-hari gitu, bayaran 60.000 sehari. Aduh, susah juga ya waktu itu ya, bener-bener ya. Parah. Tapi itu kan terjadi setelah udah sukses dulu, gara-gara ngambil duit klien akhirnya jadi beginilah. Sebelumnya saya John Albert ini pernah ngerasain punya uang puluhan juta juga sebulan sebelum masuk dunia burung itu. Cuman kembali lagi ya, itulah makanya kalau kita dapat rezeki tapi kita gunakan untuk hal-hal yang negatif itu, Allah itu yang maha melihat semuanya. Itu betul. Jadi ketika kita dikasih kepercayaan rizki, tapi kita menggunakan itu untuk hal-hal yang lebih banyak negatifnya, Allah itu sekejap mata bisa menghabiskan Ngambil itu. gitu. Duit jin dimakan setan lah. Iya. Tapi kok bisa burung itu gimana ceritanya, suka ya? Pertama memang suka. Jadi saya 3 bersaudara, kakak saya perempuan, adik saya perempuan dan saya di tengah, laki-laki sendiri. Nah beban jadi anak laki-laki satu-satunya di sebuah keluarga, ini bebannya luar biasa banget. Setiap hari itu saya dengar orang tua saya, papa saya khususnya, itu ribut terus sama orang tua saya tuh, anak lu laki satu-satunya tuh, sampai umur sekarang luntang-lantung aja, anak laki bukannya jadi kebanggaan keluarga, hidupnya jadi beban aja. Karena kita tinggal di kontrakan ya, jadi tembok itu bicara. Setiap malam saya dengar itu kalau ribut terus mama saya, karena saya anak laki satu-satunya dibelain lah. Oh iya. Nanti saya percaya anakku pasti sukses, mama saya Kristen, papa saya Kristen. Oh. Ya. Jadi dirimu Mualaf. Jadi mama saya, papa saya Kristen, anaknya 3 mualaf semua. Kakak saya perempuan mualaf dapat orang Padang, adik saya mualaf dapat orang Palestina, warga negara Amerika. Wih. Terus baru terakhir saya mualaf 2019 Oktober. Lo kok bisa? Jalan Allah, hidayah Allah lah itu. Tapi karena perkawinan atau? No, karena memang masa kecil saya itu di Pondraden Patah Sayung, dari kecil memang kita 98% tuh Islam. Jadi dan saya waktu kecil pun juga suka ke masjid, ngikutin teman-teman saya tarawih, ya kan, sholat tahu semuanya. Jadi memang udah terbiasa lingkungan saya Islam, dan Islam yang saya lihat, pemandangan Islam saya dari kecil itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi ketika saya kecil, saya tuh ngelihat Islam itu yang sejuk, yang selalu mengutamakan kedamaian, selalu mengutamakan adab, selalu mengutamakan toleransi. Salah satu contohnya ketika orang tua saya merayakan Natal, tetangga-tetangga itu ke rumah orang tua saya, ustadz, kiai, tetangganya, selamat Natal Bu Yoel, selamat Natal Bu Yoel. Jadi saya nggak melihat Islam yang terkotak-kotak seperti sekarang ini gitu. Saya lebih banyak melihat Islam ini yang menjadi magnet. Gue kepengen banget nih ngelihat agama Islam ini adalah agama yang pertama yang waktu itu saya lihat, saya kagumi agama Islam. Dia mewajibkan umatnya untuk 5 kali dalam sehari bertemu dengan penciptanya, meminta, berdoa dengan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dalam sehari ya, kita insya Allah itu bisa dihindarkan dari hal-hal yang negatif, karena 5 kali dalam sehari kita berdoa, sembahyang, sholat, gitu loh. Juga. Nah itu jadi insya Allah bisa jadi penghambat kita untuk berbuat hal-hal yang negatif. Nah tapi jadi mualafnya umur berapa? 34 tahun kemarin 2019 bulan Oktober. Jadi karena saya melihat Islam yang sejuk, Islam yang ngerangkul, Islam yang damai seperti itu, di 2019 bulan Oktober saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, dan itu posisi saya nggak punya apa-apa ya. Jadi mualaf itu saya sampai waktu itu ke pesantren
di Neroktok itu sama Kiai Haji Al-Bukhari, ketua MUI Tangerang. Iya. Saya bilang, Yai ini saya harus ngasih apa? Saya bilang, saya nggak punya duit. Malah dibilang, antum nggak usah pusing, justru antum mualaf itu saya nggak harus kasih antum. Masya Allah. Nah, jadi begitu saya mualaf itu, pas ini ada maulidan, ya hari itu malam Jumat. Jadi habis saya syahadat, tiba-tiba gerbang pondok pesantren kebuka, tanpa janjian ada salah satu keluarga, pasangan muda, ngakekain anak laki-laki. Iya. Jadi mualafnya saya Dipestain oleh iya, Allah, iya. makan nasi kebuli. Itu pertama kali saya makan nasi kebuli. Masya Allah. Real semua ada jejaknya, semua bisa dicek semuanya. Tapi nggak ada yang nyuruh ke kiai itu. Enggak. Kok bisa? Mertua saya waktu itu kan masih ibarat pacaran lah ya sama istri saya sekarang ini. Oh, oke. Jadi saya tanya-tanya, saya kepengen Islam nih Pak, gini-gini. Akhirnya dikenalin lah sama Kiai Haji Al-Bukhari. Ya Allah, Masya Allah ya. Dan setelah itu artinya gini, melihat perubahan yang signifikan nggak dari cara pandang ketika mualaf dan sebelum? Jadi melihat benar-benar yang saya alamin adalah Islam ini adalah agama yang menjadi rahmat untuk kita semua alam semesta. Bahwa di Islam itu kita ini benar-benar ajarannya itu semuanya itu, saya ini orang yang nggak pendidikan tinggi, cuma lulusan SMA karena keluarga saya nggak mampu biaya saya kuliah. Tapi saya ini diberi anugerah oleh pencipta saya yang saya akhirnya temukan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ketika saya mualaf. Saya ini punya kelebihan dari orang-orang lain, kebanyakan orang. Saya kalau suruh baca dokumen, mendingan diajak berantem. Makanya saya punya asisten tuh banyak. Khusus yang asisten saya tuh ada yang cuman pokoknya kalau ada surat, Baca. kamu baca, saya dengerin sambil main handphone, sambil nonton TikTok, saya nyimak. Jadi saya tuh tipikal pendengar sama, jadi suka nonton video, dengerin orang ngomong itu sekali. Kalau ngomong sama saya cukup sekali, saya pasti ingat. Itu kelebihan saya. Nah jadi tapi kelemahannya baca tuh, nggak demen. Iya. Dan jadi kelebihan saya ini membuat saya berpikir selalu rasional, logik. Nah saya temukan itu di agama Islam. Luar biasa. Jadi agama Islam ini ajarannya semuanya itu masuk akal. Bahwa kalau kita mau jadi orang sukses, hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallahnya terjemahin tuh secara detail tuh, bahwa hubunganmu dengan pencipta, jangan ada keraguan sedikit pun sama Tuhanmu, selalu perbanyak perbuatan baikmu, ya bermanfaat untuk banyak orang, sholat, ya pokoknya hubungan sama Tuhan ini kayak kita sama bapak kita ngobrolnya tiap detik, gitu kan. Nah hablum minanasnya adalah hubungan kita ke circle terdekat kita dulu, yaitu orang tua, ibu bapak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, baru keluar. Jadi kebanyakan orang baik sama orang lain, tapi keluarga sendiri nggak dibaikin. Betul. Orang tuanya sendiri dibentak-bentak, tapi sama orang lain baik. Betul. Iya kan? Ya. Dia sama ibunya sendiri bentak-bentak, sama bapaknya hubungannya nggak baik, tapi sama orang lain dia bisa hubungan baik. Ini nggak bakalan sukses. Itu sebenarnya yang dibilangnya harusnya lu move in dulu sebelum move on, ya kan? Betul. Tapi kok pemahaman yang begini Bang Jan dapat dari mana? Maksudnya mendalami, kan orang ada yang oke gue Islam, tapi dari pembicaraan kita ya. School of Life, semua itu sekolah kehidupan itu adalah sekolah yang paling mahal di dunia ini. Ya kita dari masuk SD, TK semua ada biayanya kan. Iya. Kuliah pun ada biayanya. Sekolah kehidupan, jadi setiap orang yang ada di dunia ini, mereka punya School of Life masing-masing. Mereka punya sekolah kehidupan masing-masing. Nah, jadi School of Life saya salah satunya apa? Tiap hari bapak saya komplain ke ibu saya, anakmu nggak sukses-sukses. Kebanyakan orang ketika dia ditekan, dia cenderung jadi aneh-aneh. Mohon maaf, pakai narkoba, nakal, memberontak. Kalau saya enggak, semakin saya ditekan, semakin energi saya pakai untuk berpikir keras bagaimana saya bisa mematahkan omongan papa saya itu. Suatu saya membuktikan bahwa dia salah melihat saya dan saya bisa jadi orang sukses. Dan hari ini saya buktikan, saya belikan rumah layaknya. Orang tua saya itu nggak pernah punya rumah seumur hidup. 2021 saya belikan rumah di Fortune, ya 1,2 miliar cash.
Kemudian karena saya rumahnya juga bagus, interiornya pun saya renov 1 miliar. Wih, Mobil saya belikan Innova Hybrid yang baru 650 juta. waduh, Setiap bulan nggak usah kerja, habisin aja duit, saya kasih kartu kredit 50 juta. mantap, alhamdulillah ya Allah. Tapi di situ rezekinya kayaknya, karena Nggak lu tuh, boleh kerja, habisin aja. Kemarin baru saya bawa ke China, habis total saya kasih 250 juta. masya Allah, masya Allah. Pokoknya mau ngapain aja, tiap hari saya WA, tolong jalan ke mall habisin duit saya, tolong jalan ke mall habisin duit saya. Luar biasa ya. Tapi kayaknya pengabdian lu ke orang tua itu yang bikin rezeki lu lancar. Kalau seseorang bingung nyari cara sukses gue gimana sih, gak jauh, ada di rumah lu. Ya, itu betul. Kamu itu ketika kamu jadi seorang anak, ya, ketika kita jadi seorang anak, pintu sukses kita ini dekat, ada di depan mata kita. Betul. Bakti kita kepada orang tua, sayangnya kita kepada orang tua, hormatnya kita kepada orang tua. Ketika Anda bisa mencintai, menyayangi, menghormati orang tuamu dan pengen ngebahagiain orang tuamu ketika orang tua masih hidup, itu kamu udah pegang handle pintu kesuksesanmu. Jadi tinggal kamu buka aja. Nah cuman masalahnya kamu sama orang tua aja ngelawan. Itu dia. Kamu diajakin, ibarat komunikasi sama orang tua aja nggak baik. Tapi lu mau sukses, berharap sukses nular. Sukses bukan COVID-19. Sukses bukan COVID-19 yang menular. Sukses bukan virus. Sukses itu adalah tindakan nyata kita secara konsisten dan mulainya dari bakti kita pada orang tua dulu. Gak ada orang yang sukses yang tidak melalui jalur dia berbakti dulu pada kedua orang tuanya, khususnya ibu ya. Itu dia. Tapi lu bisa isi seperti ini nih dalam usia lu yang menurut gua tuh relatif muda ya. Kayaknya school of life lu tuh berat ya waktu itu. Parah. Oke, apakah? Henji, saya ini dibesarkan di Sayung, Raden Patah. Saya itu untuk kelahiran saya aja orang tua saya itu harus jual lemari. Itu nilainya 50.000 kwitansinya saya waktu udah gede gini baru dikasih lihat. Papamu itu dulu susah banget mau nebus kamu dari rumah sakit Panti Siwi aja gak punya duit. Kamu mau lahiran kamu itu susah banget kita keluarga. Dan di situ saya benar-benar ngerasain yang namanya kita tinggal di rumah yang kecil, ya kan, ngelihat kerja keras papa saya, bagaimana dia harus menafkahi keluarganya, ya, membiayai hidup anak, ya kan. Terus kemudian di masa kecil saya pun saya sudah mulai berpikir untuk bagaimana bisa membantu orang tua saya. Jadi SD kelas 6 saya sudah mulai beternak ikan cupang. Saya bawa ke pasar ikan di Semarang itu namanya Jornatan. Uangnya saya kasih buat mama saya, saya kasih buat emak saya. Terus jadi SMP itu saya pernah kerja di salah satu bandar judi di Semarang. Itu bagian nyatetin. Jadi kalau dulu judi itu modelnya MU K10. Pakainya telepon gitu, nggak ada online nggak ada. Belum. Nah saya bagian nyatet. Itu SMP itu saya nyari duit sampai pagi sekolah, terus kerja di tempat sabung ayam di daerah Palembon. Itu saya botoh itu artinya suka mandiin ayam sebelum dilombakan. Jadi mandiin ayam lah itu. Pantesan lu suka ya tadi pas tanya ayam gua di depannya. Iya, jadi itu dari kecil terus nanti digerebek nyebur ke sungai. Dibayar 10.000, 20.000. Dari kecil saya kumpulnya sama bapak-bapak. Teman-teman saya itu orang-orang dewasa di pos kampling. Pantesan. Jadi di situ saya dan masa kecil saya itu nggak terlalu dekat sama papa saya. Karena